Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Suara saya cukup jelas ya, semoga. Sangat jelas. Jelas. Ya, oke. Kalau dilihat dari grup WA-nya, kayaknya kita ada sekitaran 30 ya. Ini yang baru join ada 22. Minus saya dan host. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya, sebelum kita mulai. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pertama kelas pembekalan untuk topik analisis kuantitatif. Mungkin sedikit perkenalan. Nama saya Yusuf Reza Kurniawan. Saya merupakan pengajar kelas asistensi di MPKP dan juga sesi kelas pembekalan untuk topik analisis kuantitatif nanti. Untuk analisis kuantitatif kita akan ada 7 sesi. Tiga sesi untuk matematika. Ya, seperti ini ya. Rencana diskusi ya. Sebenarnya ini lebih ke nanti kita berdiskusi karena sebenarnya ini merupakan kelas pembekalan ya atau refreshing lah. Kita merefresh pengetahuan kita mengenai topik-topik di statistika dan matematika yang saya yakin Bapak Ibu sudah pernah belajar atau paling tidak mendengar di kelas-kelas sebelumnya. Untuk sesi hari ini kita akan fokus pada 2 topik pertama di topik statistika, yaitu
ya kita akan berdiskusi mengenai apa itu statistika, kemudian kenapa itu penting dalam konteks ekonomi dan kebijakan. Kemudian kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan dispersi, dan yang terakhir adalah probabilitas. Kemudian di sesi kedua nanti, siang hari nanti akan kita lanjutkan mengenai distribusi. Baik. Ya. Kenapa kita perlu belajar statistik dalam sebelum kita kenapa ekonom atau pengambil kebijakan itu perlu memahami mengenai statistika? Karena pada dasarnya kan statistika itu adalah ilmu atau metode ilmu tentang data. Kita bisa sederhanakan seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita punya data, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita melakukan sesuatu terhadap data untuk mendapatkan insight. Jadi output dari statistika itu adalah insight. Jadi apa yang data itu sampaikan ke kita. Nah, itu tergantung. Nah, bagaimana cara kita memperoleh insight tersebut, kita harus mengaplikasikan berbagai macam metode statistik. Metode statistik itu adalah prosedur sistematis. Jadi untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data. Jadi ada empat aktivitas utama ya dalam statistika itu, di mana masing-masing itu juga punya teknik-teknik yang lebih detail lagi, lebih dalam lagi, yaitu pengumpulan data, data collection, kemudian analisisnya, data analisisnya, kemudian penyajiannya, data visualisasinya, dan penafsirannya. Jadi ketika data itu setelah kita analisis muncul output seperti ini, pola seperti ini, bagaimana kita menafsirkan pola itu, apa yang disampaikan oleh pola dari data tersebut. Oke, nah berdasarkan, ya pada dasarnya metode statistika itu bisa kita kategorikan menjadi ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu deskriptif, dan yang kedua itu inferensial statistik, inference statistik. Apa itu statistika deskriptif? Dia adalah metode statistika metode statistik untuk mendapatkan gambaran atau rangkuman atas sekelompok data dengan tujuan untuk mendapatkan tren, kecenderungan atau pola tertentu. Jadi dari tujuannya ini sudah berbeda dua kelompok ini. Tujuan yang pertama, statistik deskriptif itu tujuannya kita ingin dapat gambaran atau rangkuman mengenai pola, mengenai kecenderungan dari suatu data, suatu kelompok data. Nah, bagaimana apa contoh-contoh metode statistika deskriptif? Itu biasanya kita bisa menampilkan data itu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram atau grafik, atau rangkuman statistik. Jadi rangkuman statistik ini suatu angka atau suatu nilai yang memberikan, yang menceritakan sesuatu atas sekelompok data yang kita punya. Kita ingin dengan metode statistik deskriptif, tujuannya adalah kita ingin menampilkan informasi itu sehingga lebih mudah dimengerti. Jadi dari data yang mentah, data mentah yang ukurannya tentu ya bisa
dalam ukuran yang kecil atau bisa juga dalam ukuran yang sangat-sangat besar. Kita ingin menampilkannya, merangkumnya menjadi sesuatu yang mudah dimengerti, baik untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Nah, kemudian aspek dari statistik deskriptif ini adalah bahwa informasi yang kita peroleh dari hasil pengolahan tersebut, dari tabel, dari diagram, atau dari rangkuman statistik itu hanya terbatas pada data yang kita punya itu saja. Kita nggak bisa melakukan generalisasi terhadap data-data atau fenomena-fenomena di luar data yang kita punya. Sorry. Jadi misalkan data yang kita punya itu sampel. Dia menggambarkan hanya sebagian dari observasi, dari keseluruhan observasi. Kita nggak bisa menarik, kalau kita melakukan pengolahan data, kalau kita menerapkan metode statistik deskriptif terhadap data sampel, maka kita nggak bisa menarik kesimpulan, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pola yang sama akan terjadi di populasinya, di level populasinya. Gimana kalau kita ingin melakukan generalisasi nih? Kan hampir sebagian besar data nanti yang akan kita olah, kita dapatkan, kita lihat, itu akan berbentuk sampel. Artinya kalau kita hanya berpegang pada metode statistik deskriptif, tentu ruang analisis kita akan terbatas. Karena kita nggak bisa menarik kesimpulan di level populasi. Kita nggak bisa melakukan generalisasi. Gimana kalau kita ingin generalisasi nih? Kita juga ingin bilang, oh iya nih pola yang ini, kalau data sampel saya seperti ini, polanya kayaknya bisa sama nih di daerah-daerah lain atau di level nasional. Nah, kita harus menggunakan metode statistik inferensial. Metode statistika inferensial itu kita melakukan pendugaan atau prediksi terhadap sekelompok data. Tujuannya tujuannya generalisasi. Kita ingin bisa bicara sesuatu mengenai fenomena-fenomena di luar data yang kita punya. Kalau misalkan kita punya data fenomena ekonomi atau fenomena sosial hanya terbatas, katakanlah kalau konteks Indonesia kita hanya punya data di beberapa provinsi terpilih, bukan 34 provinsi, tapi hanya beberapa provinsi terpilih. Nah, agar kita bisa berbicara pola yang sama di level nasional, kita harus menggunakan metode statistik inferensial. Outputnya adalah pendugaan. Outputnya adalah prediksi atau estimasi. Karena dia prediksi atau kita menduga, kita memprediksi, artinya ada unsur ketidakpastian di situ. Ya. Jadi kita bukan menebak juga. Kalau menebak itu kan istilahnya tingkat kepastiannya agak cenderung lebih rendah ya daripada kita memprediksi. Memprediksi itu kita punya basis dasar kenapa kita memprediksi A. Tapi kalau menebak itu kan ya sekedar kita pilih satu dari sekian pilihan output gitu. Nah, karena ada unsur ketidakpastian itu, maka kita akan berhadapan dengan yang namanya probabilitas. Peluang. Makanya nanti ini kita akan coba refresh pemahaman kita mengenai probabilitas. Ya.
Ini ada dua pernyataan atau dua contoh rangkuman statistik yang menunjukkan deskriptif atau inferensial. Yang pertama, misalkan kalau kita dihadapkan pada data seperti ini, nilai rata-rata mikroekonomi dari 100 mahasiswa pada semester ganjil 2020 adalah 7,5. Ini kira-kira contoh pernyataan deskriptif atau inferensial. Ini adalah contoh pernyataan deskriptif ya, karena nilai 7,5 itu adalah rangkuman statistik dalam bentuk nilai rata-rata, di mana kelompok datanya itu ya 10 mahasiswa kelas mikroekonomi di semester tersebut. Apakah kita bisa kita tidak bisa mengeneralisasi angka 7,5 itu di luar data mahasiswa kelas ini. Kalau metode kita hanya kita hanya bergantung pada nilai rata-rata. Nah, kemudian metode inferensial, kalau misalkan kita ingin mengeneralisasi, kita ingin memprediksi nilai rata-rata mikroekonomi mahasiswa di luar 100 siswa di kelas tersebut, maka kita harus menggunakan metode inferensial. Misalkan kita ingin tahu nih nilai rata-rata mikro mahasiswa seluruh mahasiswa di Indonesia gitu. Kan berarti kan di luar 100 itu. Mungkin secara teknis bisa ya kita lakukan gitu. Kalau misalkan kita punya data seluruh mahasiswa mikro, kemudian nilai seluruhnya bisa kita jumlahkan, kemudian kita bagi jumlah mahasiswanya. Tapi apakah data di level populasi itu kan isunya adalah pertama dia ukurannya sangat besar, kemudian mahal misalkan, atau mustahil kita dapatkan dalam konteks nilai rata-rata mikro gitu misalkan. Ada nggak sih satu instansi yang punya data itu? Data nilai itu biasanya hanya di yang punya kan fakultasnya misalkan di level paling tingginya. Kemudian ya artinya banyak tantangan dalam mengumpulkan data populasi, makanya kita akan lebih sering lebih sering memanfaatkan data di level sampel. Oke, ini dari skala dari sisi ukurannya. Kemudian bisa juga dari sisi waktunya, dari sisi periodenya. Nilai rata-rata mikroekonomi mahasiswa semester depan atau 10 tahun terakhir. Kita butuh metode inferensial untuk mengetahui mengetahui angka tersebut, statistik tersebut. Nah, selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Ya, tentu teman-teman sudah ada gambaran apa itu populasi dan sampel ya. Populasi itu basically keseluruhan observasi yang kita lihat bergantung pada karakteristiknya. Kemudian sampel itu adalah sebagian dari populasi. Nah, sebenarnya ini istilah yang teknis di ilmu statistik. Jadi populasi itu punya nilai-nilai yang menggambarkan karakteristiknya, ya kan? Ciri-cirinya. Nilai-nilai yang menggambarkan populasi itu disebut dengan parameter. Jadi
nanti di mata kuliah statistik atau metode kita akan sering kita akan sering temui istilah parameter. Misalkan ketika kita lakukan regresi, parameter dari model. Nah, parameter itu adalah sebenarnya simpelnya adalah nilai yang menggambarkan ciri-ciri populasi. Ciri-ciri itu ya populasi, katakanlah populasi populasi masyarakat Indonesia gitu, populasi Indonesia itu. Kan dia punya nilai-nilai yang menggambarkan karakteristiknya kan, misalkan rata-rata usianya, kemudian proporsi populasi laki-laki, kemudian rata-rata lama bersekolah, itu adalah parameter-parameter yang menggambarkan populasi Indonesia. Nah, kalau kita ambil sebagian dari populasi, jadi artinya sebagian orang Indonesia, artinya kita akan mendapatkan sampel. Nah, nilai-nilai tadi, kalau levelnya di sampel, itu istilahnya adalah statistik. Nah, ini memang istilah yang saya nggak tahu ya kenapa dulu mereka bilangnya statistik. Artinya jadi karena ini adalah istilah yang sama dengan ilmu statistik. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks sampel, itu statistik itu hanya menunjukkan, dia itu sebenarnya parameter, tapi levelnya level sampel. Gitu. Nah, karena dia itu levelnya di level sampel, maka kalau digunakan untuk memprediksi parameter, maka ada unsur ketidakpastian, ada kemungkinan nilai statistik ini ciri-ciri di level sampel itu nggak sama dengan parameter, karena dia cuma ambil dari sampel. Makanya statistik ini itu ada unsur ketidakpastian, ada dalam penjajiannya pasti akan ada aspek probabilitasnya. Dia yakin berapa persen bahwa nilai statistik ini sama dengan nilai parameter. Oke, contohnya, misalkan parameter itu yang paling umum adalah jumlah observasi, N-nya berapa, ukuran data kita, ukuran populasinya itu berapa, N besar, N kecil. Ya, ini adalah simbol yang standar untuk melambangkan parameter atau statistik. Rata-rata, mu atau X bar, kemudian varians. Nanti kita akan kita akan pelajari lebih jauh apa itu varians, deviasi standar, dan proporsi. Sigma kuadrat, S kuadrat, S kecil, sigma S kecil kuadrat, S kecil, dan ini adalah rho, proporsi bukan P ya, ini rho, dan ini adalah pi. Oke. Nah, kemudian kita belok sedikit ke data sekarang. Jadi data, karena nanti tujuan dari kita belajar statistik itu agar kita tahu cara mengolah data sehingga data itu bisa bilang sesuatu ke kita dapat insight. Nah, sekarang data itu ada banyak jenisnya. Dari sisi skala pengukurannya, kita bisa kelompokkan data itu berdasarkan skala pengukurannya. Nah, untuk mengelompokkan data ke dalam berdasarkan skala pengukuran, itu faktor-faktornya adalah 4 sifat ini. Data itu punya 4 sifat. Yang pertama itu identity. Identity ini artinya
bahwa setiap nilai dalam skala pengukuran itu punya arti yang unik. Kemudian yang kedua adalah magnitude. Sifat magnitude ini berarti nilai dalam skala pengukuran itu punya urutan. Jadi skala pengukuran itu kan urutan ya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, atau misalkan dia punya nilai negatif atau dia bisa dari minus 100 sampai plus 100, atau dia bisa mulai dari 0 sampai 100 atau sampai tak terhingga. Nah, kalau identity itu artinya skala data kita punya skala pengukuran di mana tiap-tiap nilai itu punya nilai yang unik. 2, 3 itu punya arti. Kemudian kalau magnitude itu adalah bahwa 1, 2, 3, 4, 5 punya urutan. Artinya urutan itu kita bisa tahu bahwa oke, 1 itu di sebelah kiri dari 2. Ya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil tergantung data apa yang kita lihat. Apakah dia lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah sifat interval. Jadi apakah skala pengukuran suatu data itu punya selisih yang sama intervalnya. Jadi jarak antara 1 dengan sampai jarak antara 1 dengan 2, 1 dan 2, dengan jarak antara 4 dan 5 itu sama intervalnya. Kemudian apakah dia punya nilai 0 yang mutlak? Ya, nilai 0 yang nilai 0 yang mutlak. Nilai lain di bawah 0. Nah, kita bisa kita bisa kelompokkan data berdasarkan sifat-sifat dari berdasarkan 4 sifat ini. Datanya adalah hasilnya ada 4 jenis data. Itu teman-teman dengar ini 4 jenis data ini: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data atau variabel, ya, data atau variabel yang bersifat nominal itu apa maksudnya? Dia adalah variabel atau data yang hanya memenuhi sifat identity. Dia oleh karena dia itu hanya menyatakan suatu keadaan, ya. Jadi dia cuma bisa mendeskripsikan suatu kondisi aja. Kita nggak bisa melakukan operasi matematik, kita nggak bisa membandingkan antar data dalam variabel tersebut. Misalkan jenis kelamin, suku atau agama, dan variabel-variabel sejenis, data-data sejenis. Kalau teman-teman perhatikan jenis kelamin itu kan hanya ada laki-laki dan perempuan. Kita nggak bisa dia hanya memenuhi sifat identity. Balik lagi, identity itu artinya masing-masing tiap-tiap nilai itu punya arti yang unik kan. Ya di dalam variabel jenis kelamin itu ya artinya unik. Kita bisa tahu kalau dia laki-laki artinya dia menggambarkan bahwa observasi kita itu adalah laki-laki dan perempuan. Tetapi dia tidak memenuhi sifat magnitude, equal interval, dan minimum value of zero. Dia nggak punya sifat magnitude, artinya kita nggak bisa ngurutin nih. Apakah laki-laki dan perempuan itu nggak bisa kita urutin kan? Apakah laki-laki itu lebih besar dari perempuan? Nggak realistis, nggak make sense. Equal interval juga enggak. Apakah antara laki-laki dengan perempuan itu ada jarak yang sama? Enggak, ya kan? Dan minimum value of zero juga tidak terpenuhi. Kita juga nggak bisa melakukan operasi ditambah atau dibagi, dilakukan rasio
nggak make sense. Suku, agama juga nggak make sense. Jadi dia hanya sekedar memberikan informasi mengenai keadaan atau kondisinya. Kemudian jenis variabel yang kedua adalah ordinal. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya polanya adalah based on ini tadi. Jadi kalau dia hanya memenuhi sifat identity, maka kalau dia memenuhi sifat identity dan magnitude, dia adalah variabel ordinal. Kemudian kalau dia memenuhi 1, 2, 3, maka dia interval dan rasio. Oke. Jadi polanya based on skala pengukuran itu adalah seperti ini variabelnya. Nah, ordinal dia masih kuliah. artinya dia Kuliah nih. dapat Kuliah diurutkan. ini. Dapat diurutkan. Tetapi tetap karena dia tidak memenuhi sifat yang ketiga, maka selisihnya itu tidak ada artinya. Misalkan contohnya apa? Hasil pertandingan bola. Kalau mungkin kalau teman-teman perhatikan di pertandingan sepak bola itu kan ada 3 kemungkinan hasil kan untuk satu tim. Either dia menang, atau dia kalah, atau dia imbang. Nah, kita bisa urutkan pertama hasilnya, jadi menang, imbang atau kalah, seri imbang. Menang, imbang atau kalah itu menyatakan keadaannya. Apakah dia menang, apakah dia imbang, apakah dia kalah. Kemudian kita bisa urutkan based on misalkan ya positifnya gitu. Hasilnya, berdasarkan hasilnya, manfaat hasil pertandingan tersebut bagi tim tersebut. Berarti kan menang urutan pertama, kemudian imbang urutan kedua, kalah urutan terakhir. Nah, tetapi selisih antara menang dengan imbang dan imbang dengan kalah itu nggak ada artinya sebenarnya. Nggak kita nggak ada artinya, itu artinya kita nggak tahu magnitude-nya itu seberapa, selisihnya itu sebesar apa. Dan apakah selisih antara menang dan imbang dengan kalah itu apakah sama? Kita nggak tahu. Bandingkan dengan variabel yang bersifat interval. Yang ketiga. Dia selain memenuhi identity dan magnitude, dia juga punya equal interval. Jadi intervalnya itu sama, selisih antar unit. Contohnya apa? Contohnya suhu, temperatur. Temperatur itu kan ada, kalau kita pakai Celsius, ya bisa berapa aja kan sebenarnya. Dari mulai negatif tak terhingga sampai dengan positif tidak terhingga. Tapi kita tahu bahwa selisih antara 0 dengan 1 derajat, itu kan selisihnya 1 derajat. Sementara selisih antara 20 derajat dengan 21 derajat itu juga 1 derajat. Jadi selisih antar unitnya itu konstan. Jadi kita nggak hanya bisa mengurutkan, jadi kita urutkan dari paling tinggi, paling panas sampai dengan paling dingin gitu kan. Tetapi selisihnya itu konstan antar unitnya. Dari 100 derajat, 99, 100 derajat, 90 derajat, 80 derajat itu konstan. Nah ini kalau variabel seperti itu, atau kita punya sifatnya seperti itu, maka dia bersifat interval. Kemudian yang terakhir, level data yang paling tinggi dari sisi skala pengukuran itu kalau dia punya, selain dia tadi identity, magnitude, equal interval, dia juga
bahwa nilai nolnya itu mutlak. Maksudnya apa? Artinya nggak ada lagi nilai di bawah 0. Kalau suhu tadi kan suhu di variabel suhu 0 derajat itu sebenarnya hanya dia bukan nilai 0 yang menunjukkan tidak ada panas kan, tidak ada. Dia hanya sekedar dia menunjukkan kondisi di suhu 0 derajat. Karena masih ada lagi nilai-nilai di bawahnya. Suhu bisa -1, -10, -20, dan selanjutnya. Nah, kalau variabel kita itu punya titik 0, 0 itu berarti paling bawah, nggak ada lagi nilai di bawahnya, maka variabel kita itu bersifat rasio. Contohnya, berat badan. Kan nggak mungkin berat badan itu 0. Kemudian usia kan ya paling kecil ya 0, ketika kita lahir gitu kan udah hitungan datanya udah mulai. Artinya nanti metode-metode statistik itu akan ada metode-metode statistik yang hanya bisa kita terapkan pada data-data yang bersifat rasio, interval, atau ordinal. Atau dengan kata lain, kalau data kita, dengan kata lain, metode statistik yang bisa kita gunakan itu sangat bergantung pada jenis data yang kita punya, jenis variabel yang kita punya. Pemilihan metode statistik. Tadi sudah saya sebutkan bahwa bisa bergantung pada jenis data yang kita punya. Tapi bisa juga faktor lain yang mempengaruhi adalah pertama, tujuan studi kita. Tujuan studi kita apa nih? Kita cuma sekedar pengen mendapatkan insight, kemudian menceritakan kembali kepada orang lain. Apakah kita ingin melakukan prediksi terhadap fenomena yang sama di masa yang akan datang? Sangat mempengaruhi pemilihan metode statistik yang akan kita gunakan. Faktor yang kedua, jumlah variabelnya. Selain jenis variabel yang kita punya, jumlahnya juga penting untuk menjadi bahan pertimbangan. Kemudian yang terakhir tadi, skala pengukuran. Berdasarkan tujuan studinya, kita bisa kelompokkan metode statistik itu ke dalam tiga kelompok. Yang pertama itu eksplorasi, exploratory statistik, exploratory data analisis. Kemudian yang kedua adalah deskripsi, dan yang ketiga adalah uji hipotesis. Bedanya deskripsi dengan eksplorasi itu adalah kalau di deskripsi, kalau kita pakai metode deskripsi, kita sudah tahu apa yang insight apa yang ingin kita dapatkan, atau nilai apa yang ingin kita peroleh. Tapi kalau eksplorasi, jadi eksplorasi ini ya seperti explorer, penjelajah. Kita nggak tahu di depan sana itu ada apa. Gitu. Kita ikuti sambil kita sibak datanya. Kalau kita ibaratkan dengan penjelajah naik gunung itu nggak ada jalan setapaknya, kan? Kita cari jalan. Oh, di sini ternyata ketemu pemandangan bagus. Dan kalau kita lanjut lagi, belok kanan, kita buka lagi, oh ternyata ketemu tanjakan yang terjal. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita punya data mentah, kemudian kita ya based on ini aja. Oke, gimana kalau kita cari rata-ratanya? Oh, ternyata seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita dari hasil itu kemudian
Dimana kalau rata-ratanya itu kita cari berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan kelompok lain yang ada di data itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Tapi kalau metode deskriptif itu kita udah punya tujuan nih. Oh iya nih, saya ingin cari rata-ratanya. Kemudian saya ingin tampilkan visualisasi berdasarkan umur seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian kalau uji hipotesis ini kita punya hipotesis. Jadi kita sudah punya tebakan mengenai fenomena. Kita ingin ngecek nih hipotesis kita itu betul ditolak atau tidak ditolak atau diterima berdasarkan data. Ada dua pada dasarnya yang bisa. Hipotesis itu secara garis besar bisa kita kelompokkan ke dalam menjadi dua. Hipotesis mengenai perbedaan. Jadi hipotesis kita itu basically ya udah, nilai A itu sama dengan nilai B. Itu adalah hipotesis mengenai perbedaan. Tapi kalau hubungan, apakah nilai A itu punya hubungan dengan nilai B? Ya, beda ya. Agak sedikit berbeda. Sehingga metodenya pun nanti akan berbeda. Hipotesis mengenai perbedaan atau hipotesis mengenai hubungan. Hipotesis berkaitan dengan hubungan antara dua variabel itu bisa kita bagi lebih lanjut ke dalam dua kelompok. Kausal, sebab akibat. Kausal itu. Jadi apakah A itu menyebabkan B? Apakah B itu berubah karena A berubah? Itu adalah hipotesis mengenai hubungan kausal. Lalu sekedar apakah A berkaitan dengan B, itu hipotesis yang bersifat korelasional. Nah, jadi untuk kita bisa menguji hipotesis yang bersifat kausal, ini metode yang kita gunakan cenderung lebih strict asumsinya, karena tidak gampang kita menyatakan A itu mempengaruhi B. Nanti teman-teman akan belajar ini lebih dalam di mata kuliah metode, ya. Metode ekonometrik. Dan khususnya dalam konteks ilmu ekonomi, ilmu kebijakan publik, trennya adalah lebih ke arah uji hubungan kausal sekarang. Karena hubungan korelasional ini sebenarnya artinya apa? Gini. Jadi hubungan kausal itu cenderung lebih menarik dibandingkan hubungan korelasional, atau lebih relevan sebenarnya dalam konteks kebijakan publik misalkan. Misalkan pengambil kebijakan itu kan ingin tahu sebenarnya dia punya tujuan mengurangi kemiskinan atau mengurangi ketimpangan antar daerah, itu kan tujuan besar. Kemudian sebagai pengambil keputusan dia kan punya opsi pilihan kebijakan, yang A, B, C, kemudian yang pengurangan kemiskinan ini adalah D. Kita pengen, nah dari situ mereka butuh insight nih, pilihan kebijakan mana yang bisa menurunkan si D gitu. Itu hanya bisa dijawab kalau kita melakukan uji hubungan kausal. Kalau sekedar korelasional sebenarnya
artinya kalau misalkan kita pakai metode korelasional, kemudian metode statistik yang hanya bisa mengungkapkan hubungan korelasional gitu. Bahwa A berkorelasi dengan D tadi. Peningkatan A berkorelasi dengan terhadap penurunan D gitu. Kita nggak bisa tahu apakah si D turun itu benar-benar karena A turun atau sebenarnya ini hanya hubungan yang spurius. Jadi ketika kebijakan itu bergantung pada evidence atau data yang hanya bersifat korelasional, maka bisa saja kebijakan itu hanya buang-buang duit. Karena sebenarnya D turun itu bukan karena A naik, tapi karena faktor lain. Maka untuk menguji apakah benar A naik itu menyebabkan D turun, itu kita harus menerapkan metode statistik kausal. Atau istilahnya causal inference. Oke. Selanjutnya, pemilihan metode berdasarkan jumlah variabelnya. 1 variabel, 2 variabel, lebih dari 2. Nah, ini sebenarnya kalau 1 variabel disebut analisis univariat, kita pakai metode analisis bivariat, multivariat. Jadi nanti ke depan mungkin teman-teman akan lebih sering menghadapi analisis multivariat. Kemudian ini tadi, berdasarkan skala pengukuran, kita tadi sudah diskusi mengenai skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, selanjutnya kita bisa kelompokkan lagi sebenarnya, parametrik dan non-parametrik. Tapi ini ya nggak terlalu krusial. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Kalau Pak. tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin kita break sejenak ya, 5 menit. Saya, Pak. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Mungkin sekalian saya, Pak, mohon diterangkan itu yang parametrik dan non-parametrik tadi, Pak. Oh, ini memang- sebenarnya hanya sekedar pengelompokan lebih lanjut aja sih. Bahwa kalau data kita itu bersifat nominal atau ordinal, kita bisa gunakan metode-metode parametrik. Sementara kalau data kita itu bersifat interval dan rasio, kita bisa gunakan metode-metode non-parametrik. Dalam praktiknya sebenarnya penggolongan ini sudah bukan nggak terlalu relevan, yang sudah jarang dipakai. Atau dengan kata lain sebenarnya kalau kita punya metode, kita ingin menerapkan metode parametrik, kita harus pastikan data kita itu bersifat nominal atau ordinal. Sementara kalau metode kita itu non parametrik, maka kita harus pastikan data yang kita punya itu interval atau rasio. Maksudnya sudah out of date itu, Pak? Ya bisa dikatakan seperti itu. Artinya sudah jarang, kalau misal sudah jarang orang itu memilih metode itu based on ini penggolongan ini. Gitu. Terus Pak, apa parametrik di sini terkait sama parameter yang tadi untuk populasi yang Bapak sebut?
atau beda lagi? Eh, apa ya? Gimana ya? Agak sedikit berbeda sih. Tapi sebenarnya parametrik itu adalah metode yang digunakan untuk menduga parameter tadi, mana parameter di populasi. Nah, jadi misalkan contohnya nanti regresi itu termasuk yang metode parametrik. Kalau misalkan non parametrik itu uji-uji statistik yang lain. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Mungkin ini yang awal tadi Pak, yang statistika deskriptif sama inferensial gitu Pak. Ya. Itu kan inferensial itu kan kayak dugaan atau prediksi dan berdasarkan sampling gitu ya Pak. Ya. Itu kayak semacam ini nggak sih Pak, misal survei dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau kita sering nih ngelihat di TV-TV itu Ya. kayak survei. Terus kalau deskriptif, mungkin yang dua ini Pak, yang deskriptif itu tadi kan terbatas pada data yang ada gitu ya Pak. Itu ya. apa artinya ini Pak? Data deskriptif itu tidak memuat insight Pak. Mungkin gitu aja sih Pak. Oke, baik. Jadi gini, survei itu adalah metode pengumpulan data ya. Bagaimana kita memperoleh data itu bisa dengan survei. Kita survei langsung, kita tanya ke responden, atau bisa juga kan datanya sudah ada dari lembaga statistik, misalkan BPS atau Bank Dunia gitu. Kalau data survei itu kan, kalau survei itu kan berarti sampel ya data yang kita peroleh. Kalau sensus kan seluruh populasi, kalau survei kan sebagian populasi, kan pengertiannya sensus dan survei. Nah, kalau kita punya data survei, ini datanya nih, data. Kemudian kalau kita hanya sekedar ingin menyampaikan gambaran atau rangkuman dari data survei tersebut, ya, untuk kita bisa tahu polanya, kita bisa tahu tren gitu-gitu, kita bisa pakai metode statistik deskriptif. Oh. Nah, tapi kalau based on data survei kita itu, kita pingin bilang sesuatu untuk populasi, di populasinya gitu misalkan. Misalkan katakanlah survei UMKM gitu, kita survei 1.000 UMKM, padahal kan UMKM di Indonesia kan ada berjuta-juta kan. Nah, kalau kita hanya pakai metode deskriptif, kita cuma bisa bilang sesuatu, insight, tetap ada insight-nya, tapi hanya terbatas pada 1.000 UMKM tersebut. Nah, kalau kita ingin bilang bahwa, oh ini loh, polanya ini, fenomenanya ini itu juga berlaku untuk seluruh UMKM di Indonesia, kita harus pakai metode inferensial. Itu maksudnya ini. Pengelompokannya ini. Jadi terhadap data survei kita bisa pakai metode statistik deskriptif, kita juga bisa pakai metode statistik inferensial. Tapi kita harus tahu bahwa kalau kita pakai metode statistik deskriptif, insight-nya, output-nya itu hanya terbatas pada data survei itu aja. Tapi kalau kita pakai statistik inferensial, kita bisa tuh klaim bahwa, oh ya ini, menurut base analisis inferensial saya, rata-rata apa gitu, saya menduga diestimasikan atau diprediksi nilainya sekian gitu. Nah, biasanya statistik inferensial itu karena ada ketidakpastian, maka dia pasti ada aspek probabilitasnya biasanya
diindikasikan dengan standar error gitu. Biasanya. Nanti kita akan ketemu dengan standar error. Seperti itu. Gimana? Berarti itu ya Pak. Misal tadi kan dijelasin masalah UMKM ya Pak, kan Ya. sama-sama 1.000 gitu ya, tapi itu bisa berarti bisa deskriptif, bisa inferensial gitu Pak, atau gimana Pak? Ya, bisa. Terhadap data 1.000 UMKM yang kita punya, itu apakah kita mau bilang fenomena, terus dari data 1.000 itu ada pola tertentu, misalkan apa ya, misalkan UMKM dengan owner perempuan itu punya omset lebih tinggi di masa pandemi dibandingkan. Nah, tapi kalau ketika kita mencari, ketika kita menghitung proporsi itu pakai metode deskriptif, jadi sekedar oh ya udah kita punya data jenis kelamin, kita punya data omset, kemudian kita proporsikan gitu antara yang omsetnya perempuan dengan omsetnya laki-laki. Itu kan ada insight-nya. Oh iya nih, omsetnya UMKM punya perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan yang pemilik laki-laki. Itu adalah insight itu hanya terbatas pada 1.000 UMKM yang kita punya. Gitu. Kita nggak bisa generalisasi. Untuk melakukan generalisasi, kita harus pakai metode inferensial. Gitu. Misalkan kita regres atau kita pakai regresi, karena di metode regresi itu memasukkan unsur probabilitas, ada aspek probabilitas di situ. Jadi kita punya kalau teman-teman cukup familiar ya dengan regresi, kan kita biasanya punya koefisien kan, dan di koefisiennya itu kan ada standar errornya kan, atau ada p-value-nya. Kita bisa tuh harus pakai gitu. Intinya seperti itu. Kalau kita pengen dari data survei kita pengen melakukan generalisasi, kita nggak bisa pakai statistik deskriptif, karena memang ya dari sisi mekanismenya nggak bisa, informasinya itu nggak cukup untuk kita melakukan generalisasi. Seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke ya, kita break mungkin 5 menit. Nanti kita balik lagi untuk melanjutkan. Berarti kita mulai lagi 10. Sekarang 10.03, berarti 10.08.
Baik ya, kita lanjut. Mungkin sebelumnya saya ingin balik ke sini tadi, yang non parametrik dan parametrik tadi. Jadi ada sedikit revisi ini sebenarnya. Tadi kebalik sebenarnya. Jadi bahwa metode statistik itu kalau kita dilihat berdasarkan skala pengukuran variabelnya, itu bisa kita bagi ke dalam non-parametrik dan parametrik. Metode non-parametrik itu adalah metode statistik yang tidak memperhatikan distribusi dari data. Ya, kalau parametrik itu berarti metodenya itu relies atau dia itu pakai karakteristik distribusi dari data. Distribusi data. Data itu kan kumpulan dari observasi. Dia kan punya distribusi ya. Artinya kalau diurutin itu apakah dia itu sempit atau lebar, artinya nilainya itu bervariasi, gap-nya itu banyak-banyak atau sebenarnya nilainya deket-deketan. Nah, itu distribusi. Jadi data itu punya karakteristik distribusi. Nah, metode-metode yang pakai karakteristik distribusi itu disebut dengan metode parametrik. Sementara yang non parametrik itu yang dia nggak perlu informasi mengenai distribusinya. Makanya tadi terbalik. Jadi makanya kalau kita punya data yang bersifat yang skala pengukurannya itu nominal atau ordinal, kita nggak bisa pakai metode parametrik karena data nominal atau ordinal itu nggak ada distribusinya. Ya kan, nominal tadi gender, jenis kelamin, kategorikal, sementara ordinal tadi kategorikal juga, tetapi gap antar unit itu nggak ada artinya dan nggak sama. Jadi artinya kita nggak bisa distribute. Sementara interval dan rasio kita bisa gambarkan distribusinya dari data tersebut secara visual atau dengan rangkuman data yang lain. Oke, ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut. Ini juga berkaitan dengan distribusi data. Ada dua ukuran yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan suatu data, suatu variabel. Yang pertama itu adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu adalah nilai atau angka yang menunjukkan di mana data itu berpusat atau ngumpul. Contohnya yang paling sering itu adalah rata-rata atau rata-rata simple ya, kita jumlahkan semuanya kemudian kita bagi dengan jumlahnya. Kita tambah nilai tersebut kemudian kita bagi dengan jumlahnya. Itu disebut rata hitung atau mean, yang dimaksud dengan mean. Nah, untuk bisa menghitung mean, itu data kita itu skala pengukurannya harus paling tidak interval. Interval atau rasio. Rata-rata itu sifatnya unik. Artinya satu kelompok data itu hanya punya satu rata-rata hitung. Kalau kita punya kelompok data yang lain,
dia juga akan punya rata-rata. Kalau kita tambahkan observasi, kelompok data kita akan berubah. Rata-ratanya juga akan berubah. Dia akan punya rata-rata yang baru. Apakah rata-ratanya itu sama dengan yang lama atau yang baru, ya itu tergantung dengan data baru yang ditambahkan tadi. Kemudian rata-rata atau mean itu sangat dipengaruhi oleh outliers atau nilai ekstrim. Ya. Karena formula menghitung rata-rata itu kan rata-rata hitung itu kan ya seperti yang terlihat di sini. Kita tambahkan seluruh nilainya, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya atau n, ukuran data kita. Sehingga kalau ada satu observasi yang nilainya itu ekstrim, outliers, maka nilai rata-rata itu sebagian besar akan dipengaruhi oleh nilai ekstrim itu. Dari formula rata-rata itu mu itu adalah rata-rata populasi, kalau X bar itu adalah rata-rata sampel. Selain itu, ukuran pemusatan lain adalah median. Median itu nilai tengah. Dia adalah nilai yang membagi data menjadi dua kelompok. Pak. Artinya dipecah di tengah. Kelompok nilai, kelompok data, kelompok observasi yang nilainya lebih rendah dari median dan yang lebih besar dari median. Median ini bisa kita gunakan untuk data ordinal. Dan dia tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Karena cara mencarinya ya kita urutkan datanya. Dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, kemudian kita cari nilai yang di tengah-tengah antara urutan itu. Kalau jumlah observasi kita ganjil, kita bisa punya satu observasi yang membelah data itu jadi dua ukuran yang sama. Kalau N kita genap, ya berarti katakanlah kita punya 10 observasi, berarti mediannya itu adalah observasi kelima ditambah observasi keenam dibagi 2. Rata-rata dari dua observasi yang di tengah. Gitu. Kemudian ukuran pemusatan lain, jadi selain min dan median itu adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, artinya kita nyari frekuensi dari masing-masing nilai yang ada di dalam data. Ini bisa kita bisa hitung untuk seluruh skala. Skala ordinal juga bisa. Baik dari skala ordinal juga bisa. Karena dia itu nilai yang paling sering muncul, bisa saja data kita, kelompok data kita itu nggak punya modus. Ya. Misalkan data kita itu jumlahnya sama semua untuk setiap nilai yang muncul, ternyata frekuensinya sama semua. Artinya data kita itu nggak punya modus. Atau data kita punya modus lebih dari satu. Bisa. Dia juga tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. By definition, karena definisinya itu paling sering muncul, berarti ya nilai ekstrim itu nggak akan pernah jadi modus. Karena kalau dia jadi modus, ya berarti bukan nilai ekstrim lagi. Oke. Ya.
Kira-kira hubungan antara ketiga ukuran pemusatan itu adalah seperti ini. Based on posisi dari ketiga ukuran pemusatan itu kita bisa deskripsikan atau kita bisa mengetahui bentuk dari data kita. Jadi data itu bisa either dia berbentuk simetris, ya, seperti yang paling kiri ini, simetris. Jadi bentuknya di kiri dan di kanan itu sama, atau condong ke kanan, positif. Condong ke kanan itu berarti dia tinggi kemudian melandai ke kanan, atau condong ke kiri. Jadi landai naik, ujungnya di kanan itu lebih tinggi. Nah, kalau data yang simetris artinya tiga ukuran itu nilainya sama, min, median, modus. Contohnya misalkan tinggi badan. Ini yang sering disebut dengan istilah terdistribusi normal. Tinggi badan, tekanan darah, banyak fenomena-fenomena natural di alam itu yang terdistribusi normal. Min, median, modusnya itu ya kurang lebih sama. Kemudian, nah kalau rata-rata itu berada dia lebih besar dari median, maka data kita itu berbentuk condong ke kanan atau positif, memiliki kecondongan positif. Seperti yang tadi, misalkan income. Income itu kan distribusinya pasti condong ke kanan. Kalau teman-teman kita bisa bayangkan atau silakan ambil data Sakernas gitu. Misalkan sampel berapa pendapatan rumah tangga itu kan condong ke kanan ya. Jadi di sebelah paling kiri itu adalah kelompok penduduk dengan pendapatan rendah. Ya. Kemudian sebagian besar kelompok penduduk itu punya pendapatan ya di sekitaran modus atau median. Kemudian orang-orang terkaya kan punya pendapatan yang sangat tinggi, tentu jumlahnya, frekuensinya jauh lebih sedikit dari kelompok penduduk dengan pendapatan yang rendah gitu. Karena min itu sangat dipengaruhi outlier, maka dia akan ketarik ke kanan sehingga positively skew untuk datanya. Sebaliknya, kalau min itu lebih kecil dibandingkan dengan median, maka data itu bentuknya condong ke kiri. Misalkan rating Gojek atau IPK gitu misalkan. Rating Gojek kan karena di setnya seperti itu jadi 1 sampai 5 bintang kan, ya 0 sih, 0 sampai 5 bintang. Tapi mayoritas orang akan memberikan 5 bintang atau kalau ini 4 bintang gitu ya. Karena kalau 3 bintang kan katanya disuspend gitu. Karena ada skema insentif seperti itu yang diset oleh Gojek, maka hampir seluruh orang akan memilih kalau nggak 4 ya 5. Gitu. Makanya dia datanya akan skew ke condong ke kiri. IPK juga seperti itu. Hampir, apalagi sekarang ya kecenderungannya, itu sangat jarang kalau kita pakai skala 4 gitu. Ya, IPK itu akan
terkonsen mayoritas kan dapat IPK 3 sampai ya, di atas 3 gitu. Di bawah 3 itu mungkin hanya sebagian kecil. Dan di bawah 2 itu ya 0 lah. Paling 1 atau 2 orang yang ya mungkin tidak serius kuliah atau gimana. Oke. Selanjutnya, tadi kan rata hitung, simple min. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan berapa frekuensi ukuran data kita. Kita juga bisa menghitung yang dinamakan rata tertimbang sebagai ukuran pemusatan. Jadi dia adalah rata hitung yang mempertimbangkan bobot. Jadi kita punya bobot, dikalikan dengan bobot masing-masing nilai. Pembaginya itu adalah penjumlahan dari bobot, bukan jumlah observasi. Secara formula X1 itu kan nilai dikalikan dengan dia punya bobot, plus X2 kali bobotnya, plus dia dibagi dengan penjumlahan dari bobot-bobot tersebut. Itu dinamakan rata tertimbang. Atau kita juga bisa menghitung kuartil, desil, atau persentil. Kuartil itu adalah nilai yang membagi data ke dalam 4 kelompok. Namanya kuartil, ya, kuarter, seperempat. Artinya kita akan punya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Data kita jejer, kita bisa dapatkan nilai yang membagi Q1 berarti nilai yang membagi dalam 2 kelompok. Di bawah kuartil 1, di atas kuartil 1. Kuartil 2 juga kuartil 3. Artinya kuartil 2 ini kan sama aja dengan median, ya kan? Formulanya seperti ini. Desil itu ya kita bagi ke dalam 10 kelompok. Atau persentil ke dalam 100 kelompok. Ini hampir sama lah. Kadang-kadang nanti kalau misalkan dalam konteks analisis statistik yang lebih dalam, kadang-kadang ya kita kalau kita punya data gitu, kadang-kadang kita hanya ingin untuk kalau kita punya outlier misalkan, kita tahu kan tadi kalau min itu sangat dipengaruhi oleh outlier. Kemudian kalau kita punya data, tapi data itu mengandung outlier misalkan, padahal kita min itu adalah salah satu karakteristik. Rata-rata itu karakteristik yang penting bagi analisis kita. Gitu. Kita bisa membagi data kita itu kita bagi ke dalam desil atau persentil. Jadi kita pecah-pecah. Kalau desil jadi 10, persentil jadi 100 gitu. Kemudian kita hanya melakukan analisis kepada data-data yang berada di antara persen, misalkan kalau pakai persentil 2 sampai dengan persentil 99 gitu. Jadi artinya data yang berada di persentil 99 sampai dengan 100 gitu, itu kita buang, nggak kita pakai. Demikian juga dengan yang paling di persentil 1 gitu, kita buang. Itu bisa. Salah satu cara. Artinya biasanya kan kalau misalkan di artikel ilmiah gitu teman-teman menemukannya untuk menghilangkan efek dari outlier, analisis hanya dilakukan terhadap data di persentil 2 sampai dengan persentil 99 atau persentil 98, atau kita membuang data observasi yang berada di persentil 1 dan persentil 99. Itu juga umum dilakukan. Oke.
Selanjutnya adalah selain ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu kan tadi nilai yang menunjukkan di mana data itu ngumpul gitu kan. Otomatis kita juga ingin tahu, kalau kita tahu satu data, oh data kita itu ngumpulnya di nilai ini nih. Nah, tapi oke, ngumpulnya di nilai ini. Kalau gitu nilai-nilai yang lain itu di posisinya di mana tuh? Selisihnya dengan nilai di mana data mengumpul itu gede atau kecil? Kita bisa pakai yang dinamakan ukuran dispersi. Dispersi itu kan penyebaran ya, disperse. Yang pertama adalah jarak atau range. Yang paling simpel ya. Kita bisa hitung range dari data kita. Simpelnya ya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Itu adalah range dari data yang kita punya. Masalahnya, isunya adalah range itu tidak banyak informasi yang bisa kita ceritakan dengan range ketika ukuran sampel kita atau ukuran populasi kita itu besar. Ya, misalkan kalau income tadi ya, income dari seluruh penduduk Indonesia gitu. Dari mulai yang income-nya berapa paling kecil, katakanlah 0 sebenarnya. Atau kalau misalkan kita hanya bicara kita sudah memfilter untuk penduduk yang punya income, antara yang income-nya paling kecil seluruh Indonesia dengan yang paling besar, itu kan jaraknya besar sekali kan, magnitude-nya. Nah, di sini nilai range ini nggak banyak yang bisa kita ambil insight-nya di sini. Karena dia hanya melihat nilai ekstrimnya, paling gede berapa, paling kecil berapa, kemudian kita lihat. Kita nggak tahu sebarannya di mana. Di antara kedua nilai ekstrim itu menyebarnya di mana sih? Oke, mungkin menyebarnya. Oke, mungkin kita gabung range dengan rata-rata. Gitu. Oke, range-nya sekian, rata-ratanya di sisi sekian. Tapi kita nggak tahu di antara range dan rata-rata itu nilai-nilai yang lain itu sebarannya di mana. Maka kita pakai apa yang namanya disebut dengan variance. Variance ini ukuran yang memperhatikan posisi relatif masing-masing observasi terhadap rata-rata hitung, terhadap rata-rata tadi mean. Ya. Jadi nilai varian itu apa namanya? Menyampaikan ke kita bahwa posisi dari observasi A ini terhadap rata-rata itu di mana? Gitu. Formulanya seperti ini. Nah, isunya varian itu adalah karena dia kuadrat, maka sulit diinterpretasi ya, satuannya. Makanya untuk kita pakai yang dinamakan, yang umum digunakan untuk sebagai ukuran dispersi itu adalah standar deviasi atau deviasi standar, SD. Dia itu pada dasarnya adalah akar kuadrat dari varians. Jadi untuk nyari standar deviasi itu kita nyari varians dulu, baru kemudian kita akarin. Sehingga satuannya itu berbalik menjadi satuan data kita. Ya. Jadi ini adalah varians. Kemudian kalau kita akarkan menjadi standar deviasi sigma atau S kalau kita bicara sampel. Ya.
Sorry. Nah. Variance, balik lagi variance. Simpelnya variance itu adalah ini. Kita punya data, kita punya ya. Nah, data 1, 2, 3 gitu. Data ini X1 ya. X2. Kita bisa cari rata-ratanya kan. X bar. Kalau kita bicara sampel. Nah, untuk menghitung varian itu pertama adalah kita kurangkan masing-masing X itu dengan rata-ratanya. Ini kan punya X1 kurang X bar, X2 kurang X bar, X3 kurang X bar. Ya, dapat kan? Kemudian kita jumlahkan di sini, di bawahnya. Ini adalah sigma. Setelah kita kurangkan ini, masing-masing setelah kita kurangkan, itu kita kuadratkan. Jadi X1 minus X bar dapat, kita kuadratkan, dapatlah ini, angka di sini. Dapat di sini. Kalau kita jumlahkan, ini adalah si ini adalah yang ini. Sigma dari XI minus X bar kuadrat. Nah, kemudian ini kita bagi dengan, kalau sampel, N minus 1. Jumlah observasi minus 1. Kalau populasi kita bagi dengan ukurannya. Kita akan dapatkan nilai variance. Tapi karena ada kuadrat, kita sulit diinterpretasikan. Makanya kita akarkan sehingga mendapatkan angka standar deviasi. Standar deviasi itu menceritakan bahwa ya semakin besar nilai standar deviasi, artinya data kita itu semakin tersebar relatif terhadap rata-ratanya. Ya. Sementara kalau standar deviasinya itu kecil, artinya data itu berdekatan dengan rata-ratanya. Oke. Nah, makanya sebenarnya dari berbagai macam ukuran tadi itu yang paling sering digunakan adalah mean dan standar deviasi. Ketika kita bagi standar deviasi dengan mean, maka kita akan mendapatkan ukuran yang dinamakan koefisien variasi. Koefisien variasi ini satuannya itu dalam bentuk persentase, jadi persen. Kita bisa gunakan untuk membandingkan distribusi antar dua kelompok data. Karena standar deviasi itu
Kan kalau kita punya kelompok data nih, kita bisa hitung rata-ratanya, kita bisa hitung standar deviasinya. Oke, katakanlah standar deviasi dari data A kita itu 1,2 misalkan. Sementara kita punya kelompok data yang lain, kemudian dia punya standar deviasi 1,5. Nah, nilai 1,2 dengan 1,5 itu nggak bisa kita bandingkan langsung. Oh, bahwa kelompok data B itu lebih tersebar dibandingkan data A karena standar deviasinya 1,5 bandingkan dengan 1,2. Standar deviasi itu sendiri itu enggak apple to apple, ya. Karena ngitungnya itu min-nya beda-beda, pakai min masing-masing kan. B punya min, A juga punya min. Agar kita bisa bandingkan mana data yang lebih tersebar, mana yang lebih memusat, itu kita pakai koefisien variasi. Tinggal kita bagi standar deviasi tadi dengan min-nya. Satuannya persen, nah baru di situ kita bisa bandingkan. Apakah dia semakin tersebar atau semakin mengumpul. Ya. Makin besar koefisien variasi, artinya datanya itu makin tersebar. Kalau makin kecil, datanya makin mengumpul. Oke. Untuk sesi 1 cukup. Ya. Untuk probabilitas kita akan diskusikan di sesi 2 nanti siang. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sesi ini. Namun kalau nanti mungkin terpikir atau baru terpikir setelah sesi ini selesai, silahkan sampaikan pertanyaan melalui email saya. Ya, di sini. Ini nanti juga saya share materinya via WA aja ya, grup WA. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti siang ya, 13.30 ya untuk sesi 2. Siap, Pak. Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.